Assalamualaikum, nama saya Esti, saya 47 tahun, sejak 2009 saya dan tim mendirikan pendidikan anak usia dini, yaitu sekolah anak usia dini berbasis inklusi, di mana kita menerima anak-anak berkebutuhan khusus dan anak-anak, kebanyakan anak-anak dengan latar belakang apapun, bergabung untuk bermain, belajar, berteman, dan berkasih sayang bersama di satu tempat. Halo, saya Zainab, saya kepala sekolah di Aceh Flexi School. Kesehariannya saya mengelola tim dan mengelola sekolah. Terima kasih. Halo, saya Ella, saya guru di Aceh Flexi School. Saya bertanggung jawab di kelas 1 sampai kelas 3, kelas tumbuh. Terima kasih. Hai, nama saya Asra. Saya sebagai fasilitator kelas kembang setara dengan kelas 4, 5, 6. Dah. Hai, saya Iin di sini sebagai terapis di Aceh Flexi School. Saya menangani anak-anak ABK di sini. Hai, nama saya Reza, saya guru dari kelas 4. Jalan di tempat olahraga, biar badan sehat. Misi dari sekolah ini adalah kami ingin membentuk sebuah generasi yang tentunya nanti bisa memberikan manfaat kepada orang banyak, yang tahu bakat, yang tahu apa yang ia inginkan, kemudian juga bisa memberikan kebermanfaatan bagi orang banyak. Kemudian di 2019 atas permintaan orang tua, kami kemudian juga mendirikan lembaga lanjutan untuk anak-anak yang tadinya bersekolah di usia dini, yaitu PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, setara SD untuk anak-anak, baik anak-anak yang berkebutuhan khusus juga dengan anak-anak dengan berbagai macam latar belakang. Juga untuk anak-anak yang tidak ada hambatan apapun atau di luar sana disebut sebagai anak normal. Oke, setelah 2019 sampai sekarang kami tetap berjalan lembaga dan pendidikan juga berjalan lancar. Hanya ketika pandemi kami sempat menutup sekolah sementara, namun sekarang sudah mulai aktif lagi. Ada yang begadang tadi pagi sampai malam? Enggak. Tidurnya sama semuanya cepet ya kan? Ada 3 program yang kami tawarkan, yaitu program reguler di mana anak-anak bersekolah seperti biasa dari Senin hingga Jumat, dari pagi hingga siang hari. Kemudian juga ada program fleksibel di mana anak-anak yang bersekolah di tempat lain atau anak-anak yang mengambil pilihan homeschooling, mereka bergabung di sini bersekolah di hari-hari pilihan mereka saat mereka ingin berkegiatan di suatu kegiatan yang mereka minati. Kemudian juga ada program individual, yaitu program di mana anak-anak yang mengambil jalur homeschooling atau unschooling
saya dan tim memberikan sebuah kurikulum atau membuatkan kurikulum berdasarkan sesuai dengan minat dan bakat si anak. Jadi lebih kepada individual program. Ini tumbuhan. Oke. Ya, ada. Ini Dijatuhin air. Habisin. Masukin terus jelinya. Masukin jelinya. Ke sana terus apa? berapa aduknya? Kenapa Ica? Sini makan kasih nanti. Yang sudah tumbuh dalam keadaan siap. Oke teman-teman. Bu Zainab, Terus Bu Zainab nanti kupas-kupasnya pakai pisau. Nanti teman-teman Bu Zainab kecil lagi dari ini berbagi kalau enggak. Ya, udah di bawah 2, di bawah lagi 2. Di bawah lagi 2. Ini apa potong ya, Bu? Buat serang, kok enggak buat serang? Sejak kapan bergabung di Aceh Flexis? Oh, ini kan saya punya 5 putra putri. Yang pertamanya itu sekarang umurnya itu sudah 15 ya, 15. Jadi mulai dari PAUD-nya itu memang sudah di sini. Jadi mungkin di 2012, 2013. Tapi namanya baru Aceh Flexis. Kenapa alasan Bapak menggabungkan anak Bapak di sini? Apa karena Bapak ada hambatan? Kenapa Bapak memilih sekolahnya? Gini, kalau di kita memang di kontrak meritnya kita, jadi anak-anak itu pendidikannya penting, tetapi kita mau cari pendidikan yang berbeda dengan inilah yang umumnya, karena kita melihat pendidikan yang umum, yang konvensional itu tidak menjawab kebutuhan kita, ya, karena bagi kita yang utama itu adalah pendidikan etika, pendidikan moral daripada pendidikan akademik. Apakah Bapak menemukan kehambatan dari anak Bapak selama bergabung di sini? Ancaman dan peluang ya, dan tantangan lah ya, nggak ngelihat hambatan. Kalau di kita nggak ada, tetapi yang kita lihat kondisi sekolahnya ini karena pembiayaannya itu secara mandiri. Di situ kita lihat ada ide-ide yang harusnya itu bisa tereksekusi, itu
tertunda karena sekolah kita ya masih mandiri ya, jadi ya biaya sekolah. Jadi kalau kita lihat apakah di kita pribadi punya hambatan, nggak ada, tapi lebih pada kita lihat sekolah dalam melakukan prosesnya. Seperti juga kita lihat misalnya hari ini secara fisik bangunannya kan juga nggak terlalu ideal untuk sebagai sebuah sekolah yang seperti ini gitu kan, tetapi ya inilah kita hari ini. Kan anak bapak ini termasuk dalam kategori normal, sedangkan sekolah ini kan digabung antara normal dan abnormal. Itu gimana kesan bapak terhadap pertemanan anak bapak ini, atau menurut bapak bisa mempengaruhi dampak buruk anak bapak atau lebih baik? Kalau di kita ngeliat ini lebih baik ya, membuat mereka itu kan nggak eksklusif ya, jadi membuat mereka itu terbuka terhadap apapun perbedaan yang ada, dan itu yang memang kita itu juga menjadi alasan penting kenapa anak-anak ini sekolah di sini. Kalau di keluarga kita kan punya motto gini, berbaur tapi tidak melebur. Jadi dia itu anak-anak memang kita edukasi mereka tuh harus menerima perbedaan gitu, apapun itu ya, tetapi nggak mempengaruhi kita ini siapa gitu. Ini apa? Bendera? Kalau ini apa? Lebah. Coba jelasin ini gambar. Ayo lanjut terus. Asal melihat sesuatu bendera. Kami tadi bilang ada hijau. Kami bilang bukan biru tua. Ada gambar apa? Mau buat apa? Belum tahu. Betulah. Alah, jadi air. Nih, kami jadi. Tidak jadi air. Udah kering. Bukan, ini ada hijaunya nih. Bukannya aja. Ini ya, merah kuning biru ya. Sejak kapan ibu menggabungkan anak ibu ke sekolah Aceh Flex School? Sejak tahun 2019 sampai sekarang. Dan alasannya kenapa ibu menggabungkan anak ibu? Alasannya sih karena saya udah keliling jauh-jauh melihat sekolah berbagai macam, mau negeri maupun apa tuh SLB gitu kan. Saya nggak nyampe hati dengan kondisi Zen yang Down syndrome seperti itu. Hati saya nggak enak gitu, perasaan saya nggak enak, anak saya di sini gimana gini kan. Begitu saya sampai kemari jumpa dengan Umi Esti, kami ngobrol udah ketemu udah beberapa tahun yang lalu, padahal baru itu ketemunya kan. Terus enak ngobrolnya sama Umi segala macam. Terus saya tanya, sekolah ini bagaimana nih gitu kan. Saya merasa aja kok sekolah ini seperti yang saya inginkan untuk Zen gitu kan. Sekolahnya tidak selalu melulu akademik, tapi juga ke bakat anak kan segala macam. Terus di sini sekolahnya nih kayaknya ngerangkul, kayak ada sekolahnya penuh dengan cinta kasih gitu pokoknya. Sayang sama berkawannya pun nggak ada sistem yang gimana kan. Jadi sekolah ini saya nganggap sekolah ini kok seperti yang saya inginkan gitu kan. Ada cinta kasihnya, ada sayang sama semua, baik guru maupun anak-anaknya gitu kan. Jadi mereka ada beberapa yang anak kebanyakan di sini yang bukan anak ABK, mereka melihat ABK tuh kayak seperti kawan seperti biasa, tidak membeda-bedakan gitu kan. Saya bilang, oh ya Allah, seperti yang saya inginkan seperti. Selama
sekali perkembangan saya. Saya sampai dulu sebelum ketemu sama Umi Esti sampai nangis saya sama ayahnya kan. Begitu ketemu sama Umi Esti saya senang. Zen di sini luar biasa sekali perkembangannya, dari dia bertingkah laku, dari dia bersapa dengan orang, dari dia sosialisasinya pun bagus, sampai dia bisa, dulu dia belum bisa ini, belum pandai ngomongnya masih yang sahabat gitu kan, yang ujung-ujungnya. Sekarang alhamdulillah sekali, luar biasa sekali saya perkembangannya. Pengalaman ibu yang lebih berkesan lagi dari setelah sekolah di sini. Pengalaman yang berkesannya sih, sekolah ini tidak melepas anak-anak, mereka merangkul, itu yang berkesan sekali sama saya. Terus dengan kegiatan-kegiatannya yang luar biasa, seperti kegiatan outbound keluar, tidak melulu di ruangan. Terus mereka juga ada jalan-jalan ke tempat bersejarah di Banda Aceh ini gitu kan. Itu yang berkesan bagi saya. Kakak kuat. Ini nih. Wah, Betul. Kakak lihat juga. Jawabannya ya. Tanam. Ini bunda. Nah, taruh dua-dua nak. Abang mau tanam lagi. Mereka campur. Bisa? Dua dulu nanti dua. Sini, abang. Bisa. Sabar guys, sabar. Lebih ke saya yang mudah hidup di kampung. Dua. Bunga kol. Sama ini. Kak Ica gini, Kak Ica diginiin Kak Ica. Kak Ica ayo fokus ke sini dulu, pegang dulu. Sini. Satu teman-teman. Tuh, sampai kayak gitu airnya Bang Jen. Keluar dia. Nih, yang ini belum disiram. Siram lagi yang banyak nyiramnya. Oh, Bang Jen yang mana? Oke. Dua. Pegang dulu ya. Nanti dikasih lagi ya. 1, 2. Kak Suci mau nanam. Ya, bikin dulu lubangnya. Ada dia. Nah, kakak mau lagi ya? Ya, ini yang belum. Alhamdulillah untuk hambatan-hambatan kecil kami bisa mengatasi sejak dari 2009. Namun hambatan terbesar ya, hambatan terbesar kami adalah lembaga kami statusnya masih sewa. Tempat kami menyelenggarakan semua kegiatan di sini adalah masih sewa sejak dari 2009. Jadi setiap tahun kami selalu dikejar-kejar uang sewa, sehingga itu sih yang menjadi hambatan terbesarnya. Harapannya tentu kami bisa memiliki tanah, bisa memiliki bangunan sendiri, sehingga kami lebih nyaman untuk lebih fokus kepada memberikan hati, memberikan curahan pikiran kami kepada kontribusinya bagaimana sih untuk anak-anak ini ke depan tanpa harus pusing lagi memikirkan uang sewa, seperti itu. Harapan saya ke depan sih seperti itu, teman-teman tim juga tentunya seperti itu. Saya di sini tentunya tidak sendiri, ada tim yang mendampingi, ada guru-guru, ada terapis juga yang mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.